Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum pembelajaran kita hari ini mulai, kita awali dulu dengan kegiatan berdoa. Silakan kita berdoa berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, kita mulai. Baik, berdoa. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semuanya? Sehat, Bu. Alhamdulillah ya, hari ini sehat semuanya. Semoga Allah senantiasa memberikan kita kesehatan. Amin. Agar kita senantiasa bisa Terus belajar dan menuntut. Oke, Ibu cek dulu kehadiran ya. Hari ini siapa yang tidak hadir? hadir semua. Alhamdulillah, berarti sehat semuanya ya. Sehat. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Oke, silakan bukunya dibuka ke ataskan, buku paketnya, buku tulisnya, kemudian handphonenya boleh disimpan terlebih dahulu. Nanti kalau kita ada saatnya untuk menggunakan gawai, nanti kita buka. Oke, siap semuanya belajar hari ini? Siap. Oke, ada yang tahu hari ini kita akan belajar materi apa? Teks Tanggapan. Betul ya, hari ini kita akan belajar teks tanggapan, tapi masuk ke selanjutnya yaitu tentang struktur dan kebahasaan teks tanggapan. Oke. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah nanti kalian mengikuti pembelajaran hari ini, kalian diharapkan mampu menganalisis struktur dan kebahasaan teks tanggapan. Oke. Oh iya, hari ini kita metode pembelajarannya menggunakan PBL. Ada yang pernah mendengar PBL itu apa? Pernah, Bu. Apa coba Raisa? Tentang permasalahan dulu. Iya, betul ya. Jadi kita belajar berdasarkan sebuah masalah. Dia problem Terus learning. Nah, untuk alur pembelajaran kita hari ini tadi mengikuti metode PBL itu ya. Pertama kita ada orientasi permasalahan. Nah, dalam kegiatan nanti orientasi permasalahan itu nanti Ibu akan menampilkan sebuah teks ya. Nanti ada 3 judul teksnya. Nanti kita akan bahas bersama-sama, kita baca, kita analisis. Kemudian selanjutnya nanti ada alur mengorganisasikan peserta didik. Nah, di dalam tahap ini nanti kita akan belajarnya berkelompok ya. Nanti kita akan bentuk kelompok. Kemudian selanjutnya ada memberikan bimbingan. Nah, nanti di saat diskusi nanti Ibu akan membimbing kalian. Kemudian selanjutnya ada mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Nanti setelah diskusi, nanti hasil diskusi kalian kita presentasikan. Kemudian terakhir melakukan analisis dan evaluasi. Kita bahas bersama-sama ya nanti hasil diskusinya. Kemudian selanjutnya rencana asesmen. Nah, untuk rencana asesmen kita hari ini yang pertama ada pre-test. Jadi nanti kita akan melakukan pre-test terlebih dahulu. Nah, pre-test ini tujuannya yang pertama, pre-test ini untuk melihat pemahaman awal kalian terhadap materi teks tanggapan sebelum diberikan materi. Nah, jadi nanti Ibu bisa melihat pemahaman awal kalian nih, pemahaman kalian terhadap teks tanggapan itu seperti apa. Kemudian nanti hasil dari pre-test ini juga nanti akan Ibu jadikan sebagai acuan dalam mengelompokkan kalian ya. Nanti jadi kalian berkelompoknya berdasarkan hasil dari pre-test ini. Jadi berdasarkan tingkat kemampuan kalian. Kemudian selanjutnya ada post-test. Nah, post-test ini adalah tes yang dilakukan nanti di akhir pembelajaran setelah kalian mendapatkan materi. Jadi nanti Ibu bisa mengukur pemahaman kalian secara individu. Kemudian selanjutnya ada LKPD. LKPD ini nanti diberikan saat berdiskusi ya. Kemudian ada afektif. Nanti di sini ada penilaian sikap juga ya. Nanti sikap kalian selama pembelajaran seperti apa kan Ibu nilai seperti itu. Paham untuk rencana asesmennya? Baik, selanjutnya. Oke, mari mengingat pembelajaran sebelumnya. Nah, ada yang masih ingat kita sebelumnya pelajarannya apa? Mempelajari apa? Mengidentifikasi teks tanggapan. Iya, betul ya. Kemarin kita sudah mengidentifikasi teks tanggapan. Jadi kita tahu biasanya di dalam teks tanggapan itu ada apa saja sih yang dibahasnya ya.
Oke, nah selanjutnya sekarang setelah kalian tahu apa saja yang ada di dalam teks tanggapan, kalian akan belajar mengetahui nih susunannya itu seperti apa ya teks tanggapan itu, kemudian bahasa yang menjadi ciri khas dari teks tanggapan itu seperti apa, apakah mudah dipahami atau ada bahasa-bahasa yang menjadi cirinya. Nanti kita akan pelajari ya. Kemudian selanjutnya nih Ibu ada pertanyaan buat kalian. Pernahkah kalian membaca teks tanggapan? Pernah pasti ya, karena kalian sebelumnya udah belajar teks tanggapan tuh. Kemudian bagaimana susunan teks tanggapan tersebut? Biasanya kira-kira kalau kita baca teks tanggapan awalnya tuh biasanya mengungkapkan apa? Mengungkapkan tentang Topik ya, atau hal yang akan ditanggapi. Kemudian deskripsi. betul. Kemudian nanti biasanya dijelaskan secara rinci. Kemudian nanti di akhir biasanya suka ada tuh penilaian baik berupa kritikan atau pujian ataupun saran. Ya. Kemudian apakah bahasanya mudah dipahami? Teks yang kalian baca kemarin? Mudah. Oke, siap. Nah, oke, sebelum Ibu melanjutkan materi seperti tadi Ibu katakan ya, Ibu akan melakukan pretest terlebih dahulu. Silakan dikerjakan. Nanti untuk pretest Ibu melalui ini ya langsung. Silakan dikerjakan ya. Nanti ini akan dijadikan acuan Ibu dalam mengelompokkan kelompok nanti diskusi. Oke. Sudah selesai ya, Ibu ambil kembali. Terima kasih. Oke. Sudah selesai? Terima kasih ya. Oke. Oke, alhamdulillah ya ini Ibu sudah dapat. Oke. Selanjutnya di sini Ibu punya satu teks nih berjudul terlihat tidak? Terlihat. Boleh dibaca? Boleh. Sama siapa? Saya. Siapa? Ayo dulu boleh. Batik Ciamis, warisan budaya masa kejayaan tahun 1960. Oke ya. Nah ini teksnya tentang sejarah dari batik Ciamis ya. Kita sebagai orang-orang Ciamis nih di sini tentunya harus lebih mengetahui lagi, terus lebih mengenali lagi. Di sini ada yang punya batik Ciamis di rumahnya? Ada. Oh, mamanya punya. Kalau Alvitanya punya tidak? Belum. Aku Oke. punya, Bu. Punya apa ini? Batik Ciamis Batik juga? Ciamis Oke. sama Cirebon. Sama Cirebon. Sip, bagus ya. Oke, selanjutnya nih nggak cuma satu ya, ada lagi. Coba, ada yang mau baca? Saya, Bu. Boleh, Taisa. Alat musik tradisional kolotik khas Ciamis. Nah, ini kalau tadi itu tentang batik ya, sekarang tentang alat musik dari Ciamis yaitu namanya kolotik. Kolotik ini adalah perkembangan atau lanjutan dari ada namanya kolotok. Kolotok itu sama. Tahu Raisa? Saya tahu. Apa? Yang di mana sih? Alat mainan terus di hewan juga ada. Ya, betul. Dulu itu digunakan buat yang di leher Ya. sapi atau kerbau. Nah, jadi sekarang dikembangkan lagi ada namanya di sini Abah Nani, ya. Kemudian menjadikan sebuah alat musik yang bagus, namanya kolotik kayak gitu. Ya, ini loh nasional, banyak turis-turis yang datang ke sini untuk melihat alat musik kolotik ini. Kolotik ini kalau yang biasanya kan kalau alat musik dureni ya, kalau ini daminatila kayak gitu. Ya, kalian jadi tahu ya sekarang ya, dikenalkan kembali. Oke, satu lagi nih namanya apa? Karinding, alat musik khas Sunda, Bu. Ya, karinding ini juga masih sama karinding sebagai alat musik Sunda ini. Karinding ini apa ya? Salah satu alat musik khas Sunda yang mulai udah mau tenggelam dengan modern alat musik modern. Jadi kita kenali lagi agar bisa tetap lestari gitu ya kebudayaan kita. Oke, baik, dari teks ini tadi kita sudah baca bersama-sama ya. Kita bisa menentukan tidak bagaimana struktur teks barusan. Pertama tadi ada konteks, lalu ada deskripsi sama ada penilaiannya juga, Bu. betul. Kemudian Bahasanya sudah mudah dipahami. Oke, baik. Selanjutnya
Di sini Ibu akan memaparkan dulu materinya ya. Nah, tadi yang kalian sebutkan, yang kalian sebutkan tentang apa struktur, kemudian kebahasan, ini sudah betul tadi ya. Ternyata yang pertama struktur teks tanggapan itu ada konteks, betul ya. Konteks itu adalah bagian awal dalam teks tanggapan, isinya tentang penjelasan dari hal yang akan ditanggapi. Kemudian yang kedua ada apa tadi? Deskripsi. Betul, deskripsi ini perincian ya dari gambaran awalnya. Betul, yang terakhir ada penilaian. Ya, penilaian ini biasanya ciri khasnya nanti ada kritik atau juga pujian dan juga saran. Nah, biasanya kalau saran atau rekomendasi itu bisa secara tersurat atau tersirat ya. Jadi selanjutnya nih ada kebahasaan teks tanggapan. Nah, ternyata kebahasaan teks tanggapan itu ada 3 nih. Tadi sudah ada yang menyebutkan ya, ada bagus. Kemudian pertama di sini menggunakan bahasa deskriptif. Kemudian ada kalimat Pujian. Kan ada yang tahu di sini ada yang pernah menerima kritikan atau pujian? Pernah. Raisa pernah dipuji? Pernah. Cantik. Oke. Ada lagi yang pernah menerima kritikan? Pernah. Oke ya. Nah, perlu kita ini ya, tekankan kalau kritikan itu bukan berarti kita menyudutkan ya. Dan bahasanya harus diperhatikan ketika kita mengkritik sesuatu ya. Kritikan itu harus yang bersifat membangun dan juga berdasarkan fakta, tidak menjatuhkan ya Bu. Betul sekali Raisa. Satu lagi ada saran atau rekomendasi. Oke. Baik, dari pemaparan materi yang Ibu sampaikan ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Sudah cukup. Oke, berarti sekarang mari kita berdiskusi. Kita bentuk dulu kelompok ya. Kelompoknya sudah Ibu tentukan tadi berdasarkan hasil pretest ya. Berdasarkan hasil pretest ini, pertama kelompok A ada Aku kelompok berapa Bu? Yati dan Lani, kemudian Raisa ternyata masuk kelompok B. Saya sendiri Bu. Iya, kemudian ada Alvita sama Ai ya kelompok C. Nah, coba semuanya dibuka KPD-nya. Di situ ada satu teks ya, teksnya berbeda-beda setiap kelompok. Nanti silahkan dibaca terlebih dahulu. Kemudian di situ nanti ada petunjuk soalnya. Oke? Ibu, kenapa saya nggak ada pesanannya? Kan yang lain berdua. Oke, dari di sini Raisa masuk yang kelompok B-nya 1 orang, yang lainnya ada 2 orang, kemudian yang lainnya ada 2 orang. Raisa tidak apa-apa ya? Tidak apa-apa Bu. Silahkan dibuka. Oke, kelompok A ada yang mau ditanyakan atau tulisan? Belum ada. Oke, kemudian Raisa sudah bisa? Ya. Iya Raisa, terima kasih sudah membantu ya. Itu kelompok A. Ada yang mau ditanya lagi? Sudah cukup. Sebenarnya kelompok A lancar ya, tidak ada hambatan yang Sudah Bu. sudah. Ini Raisa ini. Ibu ini kan semuanya di sini. Iya. Yang ini juga betul ya. Itu bisa. Kalau usaha pasti bisa. Oke, sudah selesai ya semuanya alhamdulillah. Baik. Kita presentasikan. Silakan ada yang bersedia. Oke, Raisa dulu siap. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya mempresentasikan hasil diskusi saya, dimohon teman-teman menyimak dengan baik ya. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari diskusi mengenai Teksnya berjudul
teks yang berjudul Bahaya Merokok. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum Ibu tunjuk, ada yang mau menanggapi terlebih dahulu terhadap hasil diskusi dari kelompok Faisal? Sudah lengkap. Baik, terima kasih. Selanjutnya kelompok saya, Bu. Oke, silakan kelompok A. Ya, silakan disimak baik-baik ya anak-anak semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan presentasikan hasil diskusi yang berjudul menganalisis struktur dan kebahasan teks tanggapan yang berjudul Tari Kelek. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada yang mau menanggapi terlebih dahulu terhadap hasil diskusi dari kelompok A? Sudah. Oke, baik. Terima kasih. Satu lagi kelompoknya Alvita. Silakan ya, ayahnya. Ayo. Ayo, silakan. Ayo. Sweet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi tentang menanggapi teks yang berjudul Seni Helaran Mabukui. Ya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ya semuanya sudah berani presentasi, sudah berani menyampaikan pendapatnya. Oke, tadi untuk yang Akita tadi teksnya berjudul apa? Mabokui. Akita tahu nggak, pernah mendengar? Iya, itu juga salah satu kesenian dari daerah Ciamis loh ya. Oke, terus kalau yang Raisa tentang merokok bahaya merokok ini sangat rentan ya di kalangan anak-anak sekarang. Jadi merokok itu ternyata tadi banyak negatifnya ya. Kemudian kalau yang kelompok apa? Tari Kele. Nah, tari Kele ini juga sama ya, merupakan tarian dari yang berasal dari Ciamis. Ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, alhamdulillah ya semuanya sudah presentasi. Silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing ya. Oke, dibereskan kembali tempat duduknya. Oke, baik. Kita simpulkan pembelajaran kita hari ini. Hari ini kita sudah belajar tentang teks tanggapan. Strukturnya ada apa saja? Ada konsep, deskripsi, kalau bahasanya ada apa saja? bahasa, deskriptif, kalimat pujian, Oke, alhamdulillah ya. Berarti kalian sudah paham terkait dengan struktur dan juga pembahasan. Oke, hari ini gimana pembelajaran kita? Seru. Menyenangkan, alhamdulillah. Oke, baik. Sebelum kita akhiri, Ibu ada tadi post test dulu ya. Post test ini sebagai nanti Ibu sebagai pegangan buat Ibu untuk melihat kemampuan kalian secara individu terkait dari materi ini. Nah, untuk tes post tes ini nanti tidak secara tadi ya tulis, tapi Ibu melalui Google Formulir nanti Ibu kasih linknya ke Lani ya. Nanti silakan disebar ke teman-teman. Ya, baik, Bu. Oke, baik. Alhamdulillah rangkaian kita pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Kita tutup bersama-sama dengan hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih semuanya sudah berpartisipasi, sudah bekerja sama hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.